Halo traders. Waduh, nih weekend ini kita akan apa ya, report performa teman-teman ya, trading. Mungkin buat teman-teman yang baru join ya, jangan lupa join channel kami. Nanti ada link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang punya medsos ya, yang ini bisa langsung ke channel YouTube Apex Rangers. Ada juga di deskripsi dan Instagram. Nah, mungkin sebelumnya ini saya mau sapa dulu nih mentor yang selalu menemani kita di live trading. Selamat apa ya? Selamat siang Pak Agus ya. Selamat siang, Ki. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya teman-teman ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk ya. Jadi kita lihat dulu akunnya nih, SR dulu ya teman-teman ya, akunnya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini balance kita itu di angka 104,90 gitu ya, atau sekitar 4,9%. Nah, ini kita sudah ada hampir ya, sudah kurang lebih 8 pertemuan ya, atau 1 bulan ya teman-teman ya. Dan ini bisa dilihat ya, ini total posisi ada 12 posisi. Dari 12 posisi ini saya jelaskan sederhananya ya. Dari 12 posisi ini ada 6 kali trade profit dan ada 6 kali trade yang loss. Jadi kalau teman-teman nanya win rate-nya ya sekitar 50% ya. 50-50 gitu. Terus untuk akumulasi ya bisa kelihatan ya 4,9. Jadi balance-nya aku jadi 104,90 gitu ya teman-teman ya. Terus untuk mungkin sebelum ini ya saya cuma mau kasih lihat ya beberapa entry posisi yang pernah kita masuk ya. Mungkin yang minus ini dulu ya, yang minus contohnya ini ya. Pound sterling USD. Ini tanggal 5 bulan 8 ya, 5 Agustus ya. Coba kita tarik-tarik nih ke belakang. Tanggal 5 nih teman-teman. Ini pertemuan pertama ini. Nah, ini teman-teman. Ini ya, yang angka 3 ini ya. Saya sudah tandai teman-teman untuk entry posisi ya. Kurang lebih sekitar 21 pip ya. Tapi lotnya yang kita gunakan ini 0,02. Jadi minusnya itu kurang lebih sekitar 4,20 dolar. Dan ini kita punya aturan yang selalu kami paparkan ya tiap trading, setiap live trading ya. Jadi resiko itu tidak pernah lebih dari 5% atau 5 dolar gitu. Karena akunnya akun 100. Nah, ini salah satu. Nah, coba kita lihat ini lagi ya. Ini entry ke berapa nih? Satu, 2, 3, 4, kelima nih. Kita pernah profit 12 dolar ini. Ini kebetulan market lagi bagus, teman-teman. Entry tanggal 7. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 nih. Tanggal 7. Mana? Ini teman-teman. Oke. Terus sempat. Ini dia. Kelihatan nggak ya? Mungkin saya coba ini ya. Saya coba kecilin ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini pakai buy limit ya, teman-teman ya. Dan ini ke trigger langsung masuk di kurang lebih sekitar 12 pip ya, teman-teman ya. 120 pip gitu. Jadi 12 dolar. Dan ini yang kemarin, teman-teman ya. Saya mau kasih lihat ya posisi kemarin. Ini di tanggal 28, 28 ya, pertemuan terakhir kita episode ke-8. Ini ada dua posisi ya di pair yang sama nih teman-teman. Yaitu kita nge-buy pertama di pound sterling USD. Kita nge-buy ini kena stop loss ya teman-teman ya di sini ya. Kena stop lossnya kelihatan nih minus 2 dolar. Terus kita nge-buy lagi. Nge-buy lagi itu di harga 1,34980 itu sampai ke sini teman-teman. Ini dapatnya kurang lebih 2,23 dolar gitu. Jadi untuk apa namanya perolehan sementara ini ya kurang lebih 4,90%. Targetnya bulan depan kita akan berusaha untuk capai target ya teman-teman ya. Jadi sekitar 10% ya. Jadi ini mungkin kurang lebih sekitar hampir setengah ya, hampir setengah target ya. Ini eh, mungkin akan jadi permulaan ya teman-teman ya. Semoga buat kedepannya ini akan kita capai terus targetnya. Rencananya sepuluh Amin. persen per bulan gitu. Oke Pak, mungkin bisa kita lanjut nih buat diskusi apa ya.
hangat lah atau diskusi sederhana lah untuk ini Iya, mengenai performa. iya. Nah, sebetulnya kan begini, yang perlu kita apa lihat dari histori transaksi ini, karena kan bahwa dari seluruh transaksi yang totalnya ada 12 transaksi nih Ki, ya. Ya, Ada 12 transaksi. Karena kan kita bisa lihat bahwa tidak ada satupun transaksi yang tidak ada stop loss-nya. ya, benar. Karena kan tidak ada satupun transaksi yang tidak ada stop loss-nya. Artinya apa? Bahwa Rangers dalam menjalankan trading itu benar-benar dengan menggunakan sebuah sistem dan strategi dan penuh disiplin. Gitu. Yang kedua, kan dari jumlah transaksi yang tersentuh SL-nya, kan itu tidak ada minus yang melebihi dari 5%. Tidak ada. Artinya loss terbesar efek Rangers itu hanya di 4,2 dolar, artinya 4,2%. Nah, ini menunjukkan bahwa kita trading penuh dengan disiplin. Benar, Bang. Untuk, untuk yang pertama jelas tadi kita ada penempatan SL, gitu kan. Kan setiap transaksi ada SL-nya, tidak pernah tidak. Yang kedua, gitu kan eh, nilai kerugian kita atau loss kita itu tidak pernah melebihi dari batasan maksimal yang sudah kita tetapkan secara term and condition, yaitu tidak pernah melebihi dari 5%. Artinya kita trading sudah dengan sebuah sistem dan disiplin. Ini kan yang paling jadi yang paling penting gitu karena kan yang harus ada dalam seorang diri trader gitu kan. Gitu. Nah, yang ketiga, gitu kan, yang ketiga, gitu kan, itu kita kalau lihat dari histori lagi ya, dari histori ya, karena kan kita bisa kebaca semuanya dari histori lah ya, gitu kan, bahwa kita tidak pernah tidak menempatkan eh, take profit. Gitu kan, akan hanya satu dari 12 kali transaksi itu hanya satu yang tidak punya take profit, yaitu yang di gold gitu kan, karena ini kemarin kita ada buy limit gitu kan gitu, dan tersentuh gitu kan. Nah, artinya bahwa kita trading gitu kan itu mempunyai nilai kalkulasi gitu kan, kalkulasi gitu kan. Jadi semua transaksi yang kita lakukan itu sudah penuh dengan perencanaan. Jadi tadi ya kita sudah ada sebuah sistem, kan, terus kita juga ada sebuah nilai stop loss, dan berikutnya kan ada TP, sehingga pada dasarnya FX Rangers melakukan aktivitas transaksi itu penuh dengan sebuah strategi, penuh dengan sebuah kedisiplinan tentang manajemen risiko. Yang ketiga itu penuh dengan perencanaan. Nah, ini kan 3 poin penting sebetulnya dalam dalam diri seorang trader gitu kan. Jadi dari sini kita sudah bisa menilai bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan dari awal. Atau memang secara hasil kita target 10% itu nggak achieve gitu kan kita ya baru separuhnya, kurang sedikit lah 50% kurang sedikit, itu 4,9 atau 49%. Tapi ingat bahwa target yang kita tetapkan sudah 20% itu hanya kita jalankan transaksi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, itu pun jamnya hanya dari jam setengah 8 malam sampai jam 9. Artinya kita trading hanya pada saat live trading. Nah, karena kan sehingga sebetulnya penetapan target 10% gitu kan atau yang sudah di achievement Anis 49%, ada 4,9%,
itu sudah jumlah growth yang sangat besar, berarti kan kita transaksi itu hanya 8 hari, hanya 8 hari gitu kan. Nah, kalau 8 hari jamnya pun nggak full, hanya malam aja. Dari jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Artinya, gitu kan, kalau misalnya kita bagi, gitu kan 4 apa 4 4,9% gitu karena kan kita bagi menjadi kita bagi 8 gitu karena kan berarti kan pada dasarnya kita itu bisa menghasilkan setiap setiap kali transaksinya itu punya rata-rata itu adalah 0,5% kan gitu. 0,4, 0,5 gitu kan 0,5. Nah, jadi dari sini udah sebetulnya ini udah satu pencapaian cukup bagus gitu kan. Nah, cuman memang yang kita masih belum bisa capai itu di bulan ini adalah achievementnya yang sebesar 10%. Itu baru separuhnya lah, baru separuhnya. Karena kan tadinya kan target kita itu kalau kita bisa achievement 10% dengan apa waktu transaksi hanya seminggu 2 kali, artinya sebulan cuma 8 kali, pengennya kita kan achievementnya kan bisa 1,2% gitu kan atau 1,5% gitu kan ternyata baru sekitar 0, komanya gitu kan 0,5 ke atas gitu kan tapi itu udah cukup 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 bagus gitu kan nah dari sini ya harapan kita para para Rangers ini bisa 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 paham gitu karena kan bahwa aktivitas trading ini bukan sesuatu yang asal-asalan gitu karena kan yang biasa kita biasa kita kasih pembelajaran gitu karena kan atau bahwa trading itu butuh keilmuan, butuh disiplin yang tinggi gitu karena kan. Nah, kalau itu semuanya kita bisa dapat ya, ya insya Allah ini bisa kita jadikan sebagai sumber pendapatan. Walaupun memang kita periodenya baru 1 bulan ya. Nanti kita bisa lihat misalnya kalau di 3 bulannya itu berarti kan ada Agustus, September. Nah, di report performa di bulan Oktober baru kita bisa menentukan. Oh, berarti sistem kita bisa menghasilkan berapa persen setiap bulannya. Itu sih. Ki. Gitu. Oke, di clear ya teman-teman ya. Jadi tujuan utama FX Rangers ini biar kita tuh bisa punya penghasilan. Kalau belum jadi penghasilan utama, minimal tidak menghabiskan dananya teman-teman gitu. Gitu ya. Jadi jangan depo terus gitu ya. Harusnya kita bisa Iya. withdraw konsisten. Walaupun nominalnya masih kecil gitu ya, Pak ya, Hmm, pelan-pelan gitu ya, hmm. mungkin dari 3% gitu ya, 5% gitu, tapi setidaknya bukan jadi konsistensi deposit gitu Pak, tapi konsistensi withdrawal ya, jangan dibalik Iya gitu, dong. jangan dibalik. Jangan dibalik. Iya, Gitu. brokernya makin kaya Pak. Kita makin ini. Oke, terus Gitu. ada 3 poin tadi yang penting juga ya teman-teman ya. Jadi di di FSRN itu diajarkan tentang konsistensi dalam menerapkan strategi ya. Terus yang kedua dalam menerapkan resiko, dan yang ketiga untuk mengeksekusi gitu sesuai dengan planningnya gitu. Jadi itu yang kalau teman-teman ikut di channel gitu akan selalu kita ulang-ulang ya Pak ya, jangan Iya, tidak pernah kita bosan-bosan gitu ya. Karena intinya tradingnya betul. 3 hal itu gitu ya. Strateginya Iya, clear, kita bisa jalankan ya, ada planningnya, ada resikonya gitu ya, ada penerapan resikonya berapa yang kita bisa terima gitu, dan terakhir kita eksekusi gitu ya. Udah clear. Dan teman-teman sebenarnya bisa lihat iya, ya dari entry-entry kita betul. itu nggak clear kayak apa ya, yang kayak teman-teman lihat gitu kan biasanya biru semua ya, kita nggak biru-biru gitu. Minus pun nggak ada masalah gitu. Karena ya yang perlu kita Iyalah. lihat bahwa ternyata trading itu ya dagang ya kita memang akan mengalami loss ya. Udah biasa Iya, gitu. Udah biasa iya. banget gitu. Itu sih buat Iya, teman-teman nih. jangan terlalu berharap bahwa sekali trading misalnya langsung bisa profit besar gitu kan. Ya, Enggak. karena Yang perlu kan kita lihat lihat growth-nya kan. Kita growth nggak gitu kan. Gitu.
Kalau sekedar istilahnya bisa profit besar gitu kan satu kali trade, saya yakin juga semuanya pasti bisa. Tapi yang penting kan begini Ki, bahwa yang namanya sebuah profit itu adalah bagian dari sebuah skenario transaksi, skenario trading gitu kan. Nah, kalau ini sudah menjadi bagian dari skenario trading, berarti kan kondisi profit itu bisa berulang-ulang. Artinya kita tahu gitu kan kapan waktunya kita bisa menghasilkan profit. Nah, bagi orang-orang yang profit cuma satu kali tapi besar gitu kan, dia nggak akan pernah tahu kapan mereka bisa profit gitu. Nah, Betul. itu bedanya sih gitu kan. Itu kalimat mahal tuh teman-teman, kalimat mahal, konsistensi gitu ya. Tapi konsistensinya jangan dibalik ya teman-teman. Konsistensi depo gitu, bahaya itu Pak, bahaya gitu. Konsistensi jadi karena ada beberapa teman-teman tuh yang suka plesetin Pak. Gitu, konsistensi tapi konsistensi depo. Wah kita nggak mau juga gitu teman-teman. Depo-depo mulu kan ya. Kalau begitu ngapain Iya, Apex Rangers kan gitu. Atau konsistensi entry dalam sekali masuk sampai nggak kelihatan chartnya gitu itu ya nggak kita nggak ngajarin itu ya teman-teman ya yang kita masuk ini one shot ya one shot resikonya terukur ya terus lo apa akunnya sama ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat nih yang kita gunakan nih nggak beda angka apa namanya angka yang tertera di login tuh nggak pernah kami ubah-ubah gitu teman-teman hmm. jadi clear ya ada minus ataupun plusnya gitu kelihatan gitu dan itu juga yang kami kami apa ya yang kami angkat ya transparansi gitu sebagai seorang trader ya. Iya. Dan ingat satu hal yang sangat penting juga untuk para Rangers nih kita ingetin bahwa trading dengan batasan risiko satu kali transaksi itu dengan 5% itu mencari satu momen dan posisi entry-nya itu sulit loh. Gitu. Artinya eh, kita berbicara berapapun nilai equity-nya lah ya, gitu kan. Tapi penetapan batas risikonya cuma 5% itu sulit loh. Gitu. Karena harus disesuaikan dengan volume transaksinya. Artinya kalau kita melihat misalnya resiko kita yang paling besar lah itu di pound sterling nih. Ini cuma sekedar mengingatkan saja, mungkin Oh juga iya, review. iya, Itu $4,2 itu dengan volume 0,02. Artinya satu posisinya itu 2,1. iya, 2,1. Yang kalau kita konversi ke dalam jumlah pips itu berarti kan 21 poin kan itu, pips kan. Iya, Nah, mencari posisi dengan risiko yang sangat kecil seperti itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Untuk. Saya yakin juga para Rangers juga setuju gitu dengan hal seperti itu. Kecuali kalau kita kita trading terus kita tidak punya satu satu apa ya satu aturan baku gitu kan bahwa stop loss kita berapa gitu kan. Ya stop loss kita bebas-bebas aja yang penting ada stop lossnya. Nah itu gampang kalau kayak begitu. Gitu. Tapi menentukan satu batasan bahwa resiko kita hanya boleh atau diperbolehkan itu cuma 5%, itu sulit. Berapapun equity-nya, mau 100, 1000, 10.000, bahkan sampai 1 miliar pun juga sulit. iya, Gitu. betul. Ini sebenarnya yang kita apa namanya kita ungkapkan bahasa lain dari adanya batasan risiko. Jadi risiko ini teman-teman sebelum tersentuh ya ada namanya skenario terbaik dan skenario terburuk teman-teman. Nah, skenario terburuk ini paling jeleknya itu kena stop loss. Tuh. Karena ada lagi lebih buruk daripada kena stop loss, Pak. Akunnya yang kena stop loss gitu. Stop Nah, loss akun gitu. Karena kita nggak mau gitu. Akun ini jadi stop loss gitu. Akunnya minus sampai 100% gitu baru kita berhenti trading. Kan iya, kita nggak mau bangkrut di akun gitu ya. Mau bangkrut gitu. betul. Jadi ya yang kita gunakan ya harus membatasi risiko, teman-teman. Jadi kalau minus Iya, $4 gitu ya, $4, kita minus hari ini, besok kita bisa profit kok gitu. Gitu. hmm, Jadi mindset ini yang kita coba tularkan dengan apa ya, memberikan contoh gitu kepada teman-teman. Jadi kita memberikan ilmunya sekaligus prakteknya gitu dan diulang-ulang gitu Pak ya, diulang-ulang iya. terus gitu biar masuk.
Itu. Nah, begitu juga kalau kita lihat tadi kan yang contoh satu yang apa yang loss gitu kan. Yang profit kayak gold misalnya. Kita punya harga di 3376,97. Kita punya stop loss itu di 3371,58. Ini cuma 5 poin loh dalam Iya, gold. iya, lima Nah, poin. kan mencari sebuah posisi, dengan sebuah posisi dengan nilai batasan risiko yang sangat kecil dan tidak tersentuh, itu bukan perkara gampang Iya. untuk. Nah, jadi harapan saya para rangers ini bisa melihat dari sini gitu kan bahwa trading itu bukan bukan satu apa ya satu hal yang mudah dilakuin gitu kan tapi juga bukan bukan nggak bisa kita lakuin gitu kan selama kita pengen belajar segala macam itu yakin bisa gitu kan tapi paling tidak itu kan para rangers bisa melihat dari apa performa transaksi kita dari sini gitu kan gitu. Jadi kita bisa lihat nanti para rangers bisa lihat gitu kan apa berapa nilai-nilai apa nilai SL yang kita tempatkan gitu kan perbandingannya antara nilai open gitu kan gitu baik yang profit maupun yang loss gitu kan. Nah, contoh lagi misalnya kayak Ponseling yang terakhir. Kita punya posisi di 13498 kan posisi buy. Kita punya SL di 134 gitu kan. Oh, ini udah apa? Udah dipindahin ya. Yang sebelumnya nggak kelihatan lagi ya. Oh, Itu yang ini Pak. untuk ya. Nah, atau yang apa kita bisa nah itu dia gitu kan itu 135 gitu kan kita punya posisi di 135 gitu kan 169 kita punya SL itu di 134,960 gitu kan dengan nilai risiko gitu kan kita ada loss 2,09 dolar artinya cuma 20 pip 20 pip gitu kan nah risiko yang kecil seperti ini gitu kan itu dan langsung men-switch posisi gitu kan ini bukan patu perkara yang mudah gitu. Dan tetap menempatkan sebuah batas resiko masalahnya Oh, tetap betul. menempatkan sebuah batas resiko jadi ya, harapan kita para rangers bisa belajar dari sini gitu kan bahwa setiap kali rangers entry posisi itu pasti ada SL-nya yang paling penting itu aja sih Ki, dari saya. Oke, tapi sudah clear ya teman-teman ya. Jadi apa tujuannya Rangers, apa yang kami ajarkan, kami praktekkan, dan mindset ini yang akan apa ya? Kalau teman-teman ikut akan kami apa ya, share ke teman-teman terus gitu ya, untuk konsisten. Jadi harapan kami agar teman-teman punya dapat penghasilan apa ya penghasilan tambahan gitu ya sebagai penghasilan tambahan dulu ya nanti apakah harus jadi penghasilan utama gitu bisa menjawab ini tanda tanya besar ini apakah trading bisa menjadi apa ya menjadi penghasilan utama gitu ya teman-teman bisa ngelihat buktinya gitu nah ini akun akun $100 ini akan terus kita update Pak ya kita akan terus kita Betul. update kita akan kasih report tiap bulan gitu ya dan teman-teman bisa boleh banget bagi teman-teman yang mau apa ya menyaksikan sendiri gitu gimana sih cara cara tradingnya gitu ya gimana sih entry-nya gitu boleh nanti tinggal klik ya di deskripsi itu ada link untuk channel WA di situ kita akan berikan eh, jadwal-jadwalnya ya untuk setiap bulan tuh kami akan update jadwalnya gitu ya terus untuk teman-teman yang mau nonton hasil misalnya ya tidak sempat nonton gitu ya mau lihat rekamannya boleh banget di channel YouTube dan itu sudah ada di deskripsi. Oke. Jadi mungkin cukup Pak ya untuk reportnya Cukup ya. Oke, ya. terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin kita akan update lagi bulan depan. Oke, makasih Ya, Pak Agus ya. sama-sama Ki. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.